Ya, untuk membahas mengenai hal ini, peristiwa yang kemudian menggegerkan beberapa waktu lalu kita semua mendapat kecaman dari banyak pihak, sudah hadir bersama kita pemirsa di Apa Kabar Indonesia Pagi, Aris Merdeka Sirait, Ketua Komnas Perlindungan Anak, dan juga Heri Firmansyah, pakar hukum pidana Universitas Tarumanegara. Selamat pagi Bang Aris, Bang Heri, Selamat pagi. Selamat pagi untuk kita semua pendengar TV One. Oke, saya mau ke Bang Aris dulu. Bang Aris, tuntutannya hukuman mati dengan banyak tadi ada dari 500 juta rupiah, 331 juta untuk korban. Bang Aris melihatnya seperti apa? Iya, saya kira ini respon masyarakat yang sudah bosan dan gerah dan murka terhadap kasus-kasus kejahatan seksual. Bukan saja untuk kasus yang Heri di Bandung ini, tetapi sebenarnya kasus-kasus ini sudah menumpuk, membuat pitam sebuah masyarakat murka kalau istilah saya terhadap kekerasan itu. Jadi pantas kalau masyarakat untuk kasusnya Heri yang di Bandung yang mengakibatkan korbannya lebih 21 orang dan di luar dugaan kita bahwa sampai anak itu menjadi korban melahirkan, bahkan ada juga dengan bujuk rayu, tipu muslihat dan tekanan itu sampai muridnya itu mengalami kekerasan yang luar biasa sampai melahirkan 2 anak dan sebagainya. Ini kan perbuatan kalau maaf saja kalau saya juga ikut emosional mengatakan ini perbuatan keji dan biadab. Jadi saya kira apa yang dituntut oleh masyarakat tentunya itu kan akan ada di tangan jaksa penuntut umum. Ketika masyarakat sudah murka, geram dan sebagainya, ini adalah sesuatu peristiwa yang saya kira secara spontan masyarakat sudah bosan terhadap keadaan ini dan penegakan hukum harus betul-betul dibuat. Kalau ada hukuman mati misalnya, memang kasus kejahatan seksual selain dia kejahatan luar biasa dan leg spesialis, tetapi juga memang ini merupakan apa yang dilakukan oleh guru di salah satu pesantren yang berasrama ini sudah masuk dalam kategori extraordinary crime atau kejahatan tindak pidana yang luar biasa, maka penanganannya juga harus luar biasa. Dan hukumannya juga berdasarkan Undang-Undang 17 tahun 2016 itu disetarakan dengan tindak pidana khusus, ya, tindak pidana khusus seperti narkoba yang dapat hukuman mati, kemudian juga korupsi, kemudian juga terorisme. Nah di Indonesia melalui Undang-Undang 17 tahun 2016 itu disahkan menjadi undang-undang yang bisa maksimal dihukum seumur hidup bahkan hukuman mati. Tetapi itu kalau persyaratan-persyaratan unsur-unsur terpenuhi, perencanaan terpenuhi. Jadi saya kira Komnas Perlindungan Anak bisa memberikan apresiasi kepada masyarakat yang saya kira nanti jaksa penuntut umum bisa mempertimbangkan. Saya kira itu sikap Komnas Perlindungan Anak. Ya. Oke Bang Aris, saya mau ke Bang Heri kalau gitu. Bang Heri, tanggapan Anda terkait dengan tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut hukuman mati ini seperti apa? Sebelumnya suara saya terdengar, Mbak? Mohon maaf. Ya, terdengar Bang Heri. Terdengar silakan. Bang Heri. Ya, oke. Ya, terima kasih. Jadi dari pandangan saya dari segi hukum pidana begitu ya, saya batasi saja karena tadi sudah ada salah satu narasumber yang mewakili dari kepentingan korban. Saya akan menyoroti dari poin bahwa jaksa dalam konteks ini adalah melakukan tugasnya demi kepentingan hukum korban juga. Tidak hanya biasanya melihat dari proses yang katakanlah penegakan hukum ansih begitu ya. Itu poin pertama. Poin keduanya bahwa dalam konteks tuntutan hukuman mati ini menurut saya tidak ada yang disalahi karena undang-undang kita, hukum positif kita dasarnya dari Lex Generalis KUHP pasal 10 ada pidana pokok yang namanya pidana mati. Kemudian masuk sebagai Lex spesialis dalam hal ini adalah Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 yang kemudian diperbaharui menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 yang si terdakwa dikenakan pasal 76D dan pasal 81. Memang tercantum tuntutan untuk hukuman mati itu dibuka peluangnya. Kemudian ada pidana tambahan tadi yang berupa kebiri mati. Sehingga kalau melihat dari rekonstruksi pasal dan kemudian juga melihat dari perbuatan terdakwa yang dalam konteks hukum pidana, sekali lagi hukum pidana itu adalah untuk kemudian menjaga tata tertib atau tata nilai dalam masyarakat, maka menurut saya tidak ada yang salah dengan apa yang dilakukan oleh
teman-teman di kejaksaan, tinggal bagaimana nanti hakim menilai apakah memang ini layak untuk kemudian dihukum mati atau tidak. Kira-kira begitu tanggapan saya, Mbak. Nah, Bang Heri, tentu nanti kita akan tunggu ya bagaimana vonis yang akan dijatuhkan oleh majelis hakim, karena ini kan baru tuntutan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Tapi ingin saya tanyakan begini, kalau kita bicara soal kasus secara keseluruhan, ini unsur-unsur apa saja yang kemudian masuk di dalam pasal dan juga nantinya bisa dikenakan dalam hukuman mati? Ini case yang seperti apa? Ya, kalau tadi ada istilah the most serious crime gitu ya, bahwa ini bisa disamakan dengan tindak pidana yang membahayakan kepentingan masyarakat secara luas. Mungkin juga penilaiannya adalah ini korbannya masif begitu ya, lebih dari satu orang, dan kemudian tata nilai tadi dalam konteks masyarakat sekali lagi yang bisa dirusak begitu. Ini yang mungkin mendorong untuk kemudian menjadi pertimbangan bahwa hukuman mati ini layak untuk diberikan. Oke, saya mau kembali ke Bang Aris. Bang Aris, kalau tadi kemudian Komnas Perlindungan Anak mengapresiasi tuntutan hukuman mati, tapi Bang Aris melihat adanya tuntutan ini untuk juga kepentingan korban sendiri. Bang Aris melihatnya seperti apa? Kedepannya memang tuntutan-tuntutan semacam ini yang kemudian diperlukan sehingga benar-benar memberikan efek jera, tidak lagi kita temui kasus-kasus semacam ini, Bang Aris. Iya, karena saya kira apa yang dituntut oleh JPU yang tentu akan ada pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan yang dilakukan oleh hakim dalam proses persidangan nanti, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Heri, lalu kemudian unsur-unsurnya kah itu terpenuhi untuk hukuman mati. Nah, itu adalah pertimbangan hakim nanti. Jadi Komnas Perlindungan Anak bukan berarti merestui hukuman mati, tetapi dimungkinkankah tuntutan JPU atau aspirasi masyarakat dikategorikan itu merupakan tindak pidana yang bisa diselesaikan atau dipertimbangkan oleh hakim. Nah, peristiwa-peristiwa ini kan supaya membuat efek jera. Nah, kasus saya kira saya ingin sampaikan dulu data di 2021 memasuki 2021 sampai akhir Desember itu ada 2.736 kasus yang dilaporkan di Komnas Perlindungan Anak. Sepanjang tahun itu 58% itu kejahatan seksual, ya, baik itu dilakukan oleh orang per orang maupun bergerombol, maupun orang per orang dilakukan secara juga banyak secara masif korbannya. Nah, apa yang terjadi yang dilakukan oleh saudara Heri, ya, oknum guru yang seharusnya melindungi anak, tetapi justru mencelakai atau membuat anak masa depannya hancur. Nah, saya kira ini bisa sebagai langkah untuk kemudian hari supaya para predator dan monster anak ini, khususnya pada kejahatan-kejahatan yang terorganisir dan sistematikanya juga cukup memprihatinkan kita. Saya kira hukuman apa yang disebut dengan bahwa ini merupakan tindak pidana luar biasa atau tindak pidana katakanlah lex specialis general dan merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan merupakan extraordinary crime, saya kira supaya ini membuat efek jera kemudian hari di masa depan, saya kira tuntutan JPU harus didukung gitu. Tetapi harus memenuhi unsur-unsur itu dulu. Misalnya seperti yang disampaikan oleh Pak Heri, misalnya apakah itu residivis, dilakukan berulang-ulang, masif, mengganggu keamanan masyarakat, mengganggu program-program pemerintah dan para stakeholder perlindungan anak. Saya kira itu perlu dipertimbangkan oleh hakim. Baik, kami masih akan membahasnya pemirsa untuk Anda bersama dengan Bang Aris dan juga Bang Heri mengenai tuntutan hukuman mati pemerkosa 13 santriwati yang kemudian menggegerkan kita semua. Usai jeda pemirsa, Apa Kabar Indonesia Pagi masih akan kembali untuk Anda.